Oke. Nah, oke, kita lihat. Di sini kita punya reaksi ya. Ada 4 reaksi di sini. Ada reaksi 1 yaitu Ag plus Cl2 menjadi AgCl. Reaksi kedua CSnCl2 plus I2 ditambah HCl menghasilkan SnCl4 plus Hi. Yang ketiga kita punya CuO plus HCl, hasilnya adalah CuCl2 plus H2O. Yang keempat adalah H2 tambah Cl2 menghasilkan HCl. Gimana kita menganalisanya? Caranya begini. Kalau kita ada soal seperti ini, yang mana yang bukan redox, yang mana redox? Pertama kita hitung dulu bilangan oksidasinya masing-masing. Nih, nomor 1, Ag dengan Cl2. Ag-nya itu 0 karena dia berdiri sendiri ya, dia 0. Dan Cl2-nya juga 0. Kenapa? Karena dia adalah senyawa biner atau senyawa yang mengikat dirinya sendiri. Oke, dari sini dia Ag 0 dan Cl 0. Di sini sebelah kanan dia menghasilkan Ag-nya plus 1 dan Cl-nya min 1. Kenapa Cl min 1? Karena Cl ini letaknya di pinggir. Kalau letaknya di pinggir, Cl berarti min 1. Kalau Cl-nya letaknya di tengah, berarti dia berubah. Bukan min 1. Oke. Nah, lihat. Maka Ag ini dari bilox 0 ke plus 1, dia mengalami oksidasi. Sedangkan Cl dari bilox 0 ke min 1 ini, dia mengalami reduksi. Karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, yaitu dari 0 ke min 1. Oke. Kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita punya SnCl2 plus I2 menghasilkan plus HCl menghasilkan SnCl4 plus Hi. Oke, kalau banyak seperti ini, kita nggak perlu menganalisa semuanya, nggak perlu kita hitung bilangan oksidasinya. Kenapa? Capek. Oke, yang kita lakukan adalah kita harus mencurigai mana yang mengalami kenaikan, yang mana tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Oke, lihat. H itu pasti dia tidak akan mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kenapa? Karena H itu pasti plus 1. Paham? Kita lihat Cl. Cl di sini adalah letaknya di pinggir kanan. Kita lihat sebelah kanannya, sebelah kanan adalah panah. Ternyata si Cl juga letaknya di pinggir kanan. Sama-sama letaknya di pinggir kanan semua, baik yang di SnCl2 maupun di HCl ataupun SnCl4, maka si Cl ini juga tidak akan mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu biloxnya tetap min 1. Oke, berarti H tidak berubah, Cl tidak berubah, maka kita perlu curiga dengan I2 dan Sn. Kita lihat sekarang. I2 itu dari 0, karena dia bilox I2 adalah 0, kita lihat ke sebelah kanan tanda panah. Di sini letaknya dia adalah di pinggir, golongan 7A kalau di pinggir itu pasti min 1. Oke, berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi yaitu dari 0 ke min 1. Selanjutnya kita curiga dengan Sn. Karena Sn mengalami perubahan bentuk dari SnCl2 menjadi SnCl4. Kita lihat SnCl2. Cl itu adalah min 1 dikali 2, berarti min 2. Supaya sama dengan 0, berarti Sn ini adalah plus 2. Oke, kita lihat yang sebelah kanan tanda panah. SnCl4. Cl itu adalah min 1 kali 4. Itu adalah min 4. Supaya sama dengan 0, berarti Sn-nya adalah plus 4. Oke, maka Sn itu akan mengalami oksidasi. Kenapa? Karena dia mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari plus 2 ke plus 4. Sedangkan I akan mengalami reduksi. Kenapa dia mengalami reduksi? Karena dia mengalami penurunan bilangan oksidasi, yaitu dari 0 ke min 1. Oke, maka karena dia mengalami reduksi dan oksidasi secara bersamaan, maka reaksi ini adalah reaksi redox.
Oke, kita lihat. Nomor 3. Nomor 3 itu kita punya CuO ditambah HCl menghasilkan CuCl2 plus H2O. Nah, sama, kita menganalisa dulu. Yang mana yang tidak mungkin berubah? Yaitu H dan O. Kenapa? Di aturan Bilox, H itu pasti plus 1. O itu pasti min 2. Jadi H dan O nggak mungkin berubah. Oke? Nggak masuk hitungan dia berubah H dan O. Begitu juga H dan O di sini. Nggak mungkin dia masuk hitungan berubah. Jadi kita nggak perlu capek-capek menghitung Bilox O dan H. Oke? Kita lihat. Ternyata kita curiga nih. Curiganya dari Cl dengan Cu. Kita lihat lagi Cl-nya. Cl-nya ternyata letaknya sama-sama di pinggir. Berarti dia nggak mengalami perubahan juga. Yaitu sama-sama min 1. Nah, kita lihat, kita curiga dengan Cu. Kita lihat, ternyata kita buktikan Cu-nya. O itu adalah min 2, berarti supaya sama dengan 0, berarti Cu-nya adalah plus 2. Sedangkan di sini, Cu-nya juga sama, kita lihat. Cl di sini adalah min 1 kali 2, berarti adalah min 2. Supaya sama dengan 0, berarti Cu di sini adalah plus 2. Ternyata semua di sini tidak ada yang mengalami perubahan, baik itu kenaikan maupun penurunan bilangan oksidasi. Maka reaksi ketiga ini adalah bukan redoks. Oke, yang keempat kita lihat. Yang keempat itu kita punya H2 dan Cl2 menghasilkan HCl. Kita lihat di sini H2 itu udah pasti 0, Cl2 juga udah pasti 0. Kita lihat sebelah kanan tanda panah, H itu adalah plus 1, Cl itu adalah min 1. Ternyata kita lihat, H itu akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi, yaitu dari 0 ke plus 1. Cl mengalami perubahan bilangan oksidasi, yaitu penurunan bilangan oksidasi dari 0 ke min 1. Maka H mengalami oksidasi, Cl mengalami reduksi. Maka karena dia dua-duanya ada reduksi dan oksidasi berlangsung dalam satu reaksi, reaksi tersebut adalah reaksi redoks. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ayo, MIPA 2 sampai sini paham? Ada pertanyaan? Gimana MIPA 2? Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, boleh, Raffi. Nanya apa? Itu kan di atas nomor 3 itu kan ada Cu ya, Pak. Cu di atasnya ada plus 2. Itu dapat plus 2 atau berubah ke plus 1-nya itu gimana, Pak? Oke, kemarin ngerjain nggak Raffi? Yang tugas minggu lalu? Hah? Pak. Oke, jadi kita menghitung bilangan oksidasi masing-masing, Raffi. Oke, O itu kan udah aturan di syarat untuk menghitung Bilox kemarin adalah O itu adalah pasti min 2. Oke, supaya sama dengan 0, kenapa sama dengan 0? Karena di atasnya nggak ada. Nih di soal ini kan dia nggak ada atasnya, Raffi ya. Di soal kan nggak ada atas, nggak ada angka di atasnya, nggak ada muatannya. Maka dia harus sama dengan 0. Karena dia harus sama dengan 0, karena O itu min 2, maka Cu di sini adalah plus 2. Paham, Raffi? Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Pelan-pelan, Raffi. Pahamin pelan-pelan. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan nggak? Yo, yang lain ada pertanyaan nggak? Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang nanya, gantian. Ayo, siap. Sekarang saya tanya. Dari keempat reaksi tersebut, kalian dapat mengambil kesimpulan seperti apa? Yang gimana sih yang redoks itu? Yang gimana sih yang bukan redoks? Ayo. Kesimpulannya gimana? Ayo, yang kalian dapatkan. Kalau kita punya soal di pilihan ganda, yang mana yang redoks? Apa yang kita cari? Kuncinya apa? Kita harus tahu dulu kata kuncinya. Ayo, sebelum kita memilih, kita harus tahu dulu kata kuncinya apa. Yang mana yang redoks? Ciri-cirinya apa sih yang redoks?
Yang mana yang bukan redoks? Ciri-cirinya apa? Yang redoks yang mengalami oksidasi dan reduksi bukan sih Pak? Ya, ciri-ciri tidak mengalami oksidasi dan reduksi dari keempat ini apa yang sama? Coba Bayu. Ciri yang samanya dari keempat reaksi tersebut kan ada 3 reaksi yang redoks ya. 1 yang bukan. Ya, Pak. Dari ketiga reaksi redoks tersebut dia mempunyai ciri-ciri yang sama. Apa yang sama? Selain reduksi oksidasi. Ayo. Baik. Ya, Pak. Coba lihat, di nomor 1 ada biloksenol nggak? Ada, Pak. Nomor 2 ada biloksenol nggak? Ada juga, Pak. Nomor 3 ada biloksenol nggak? Nggak ada. Oh iya. Nomor 4 ada biloksenol nggak? Ada, Pak. Ada. Jadi ciri-cirinya yang redoks itu ada biloksenol berarti kan? Iya. Ya, oke. Jadi kalau nanti ada pilihan ganda kalian, ini ada soal pilihan ganda. Yang mana yang redoks? Gampang nentuinnya. Cukup kalian cari, kalau ditanya yang redoks, cari yang ada biloksenol. Itu pasti redoks. Paham? Yang nggak ada biloksenol itu pasti bukan redoks. Oke, paham? Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi nggak pertanyaan? Paham ya sekarang ya, yang mana yang redoks, mana yang bukan redoks. Oke, nah, kalau udah paham, jadi nanti kalau ada soal di pilihan ganda, baik itu di PTS ataupun di UAS, atau nanti sampai UTBK atau SNMPTN, SBMPTN ya, sorry, sampai SBMPTN, ada pertanyaan, yang mana reaksi berikut yang redoks? Gampang, cari aja di pilihan itu yang mempunyai biloks 0, pasti redoks. Yang mana yang bukan redoks, cari yang nggak ada biloks 0, pasti dia bukan redoks. Selesai. Paham? Oke, lanjut ya, kita lanjut. Sekarang kita menentukan yang mana dia reduktor, mana oksidator, mana hasil reduksi, mana dia hasil oksidasi. Oke, kita contohnya itu yang di nomor 2 tadi. Kita punya reaksi SnCl2 plus I2 menghasilkan menghasilkan SnCl4 dan Hi. Kita udah tahu tadi yang mengalami oksidasi adalah Sn, yang mengalami reduksi adalah I. Oke. Kalau ditanya reduktornya atau pereduksinya, kalau ditanya pereduksinya atau reduktornya, gampang. Kalian lihat yang mengalami oksidasi itu adalah reduktor. Yang mana yang mengalami oksidasi? Yang mengalami oksidasi adalah SnCl2. Kalau ditanya mana oksidatornya? Oksidator adalah yang mengalami reduksi. Yang mana yang mengalami reduksi adalah I2. Oke. Yang mana hasil reduksinya? Hasil reduksinya, lihat dia menghasilkan reduksi di mana? HI. Yang mana hasil oksidasinya? Kita lihat hasil oksidasinya adalah SnCl4. Sampai sini ada pertanyaan? Paham nggak? Udah bisa? Udah bisa belum? Kira-kira udah bisa belum? Oke, IPA 2, ayo. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya nanya nih. Saya nanya, udah bisa belum? Jangan diem aja. Ayo. Jangan ngerti diem, nggak ngerti diem. Sayanya yang bingung. Kalian udah paham apa belumnya? Saya nggak tahu. Ayo, udah paham belum? Pak, saya mau nanya lagi, Pak. Boleh. Apa? Nanya apa? Itu kan yang di atas SnCl2 itu kan ada plus 2, min 1. Min 1 dan plus 2 ya, Pak? Ini? Ya. Itu kenapa tiba-tiba bisa jadi plus 4, min 1 sama plus 4 lagi, Pak? Ini? Ya. Sama kayak tadi. Kita hitung bilangan oksidasinya. Cl itu min 1 dikali 2. Supaya sama dengan 0, berarti Sn-nya adalah plus 2. Ini S plus 2 itu adalah Sn.
min 1 adalah punya Cl. Jumlahnya Cl ada 2. Berarti min 1 dikali 2. Supaya sama dengan 0, berarti Sn adalah plus 2. Yang di sini juga sama. Cl itu adalah min 1, karena jumlahnya ada 4, maka dikali 4. Min 1 kali 4 adalah min 4. Supaya sama dengan 0, berarti Sn-nya adalah plus 4. Oke. Ada lagi? Paham? Tapi Paham, Pak. yang lain? Tadi yang nanya siapa? Jadi Raffi mulu. Siapa tadi yang nanya? Rifat? Apa siapa tadi? Oke. Siapa yang nanya dong, Pak? Boleh. Pak. Apa, Pak? Misalkan ada soal lagi yang kayak gitu ya, Pak. Mm-hmm. Itu selalu ada satu reduksi sama satu oksidasi? Atau Betul. ada yang 2 reduksi gitu? Enggak. Pasti cuma satu yang reduksi, satu oksidasi. Kalau ada 2 yang mengalami oksidasi atau 2 yang mengalami reduksi, dia bukan redoks. Paham, Rifat? Yang dikatakan redoks itu, oke. Yang dikatakan redoks itu hanya mengalami reduksi 1 kali, reoksidasinya 1 kali. Paham? Oke, Pak. Yuk, makasih, Pak. Yo, ada lagi pertanyaan nggak? Oke. Paham ya? Ada pertanyaan lagi? Jadi yang reduktor adalah yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator adalah yang mengalami reduksi. Oke. Hasil reduksinya ya pasti yang hasil dari reduksinya, hasil oksidasinya adalah yang pasti yang hasil oksidasinya. Oke, paham? Kita lihat sekarang yang autoredoks. Ada kata-kata autoredoks. Autoredoks adalah disproporsionasi atau dia satu unsur mengalami reduksi dan mengalami oksidasi juga. Contohnya ini, Cl dari bilox 0, oke, dia mengalami kenaikan menjadi di plus 1, yaitu di KClO. Oke, dan dia Cl juga akan mengalami reduksi, yaitu di KCl. Oke, paham sampai sini? Jadi yang dikatakan autoredoks adalah dia mengalami satu reaksi satu unsur ini mengalami reduksi sekaligus oksidasi. Kalau ditanya reduktornya apa? Cl2. Oksidatornya apa? Cl2 juga. Hasil reduksinya baru berbeda. Hasil reduksinya adalah KCl, hasil oksidasinya adalah KClO. Ciri-cirinya kalau dikatakan autoredoks gampang. Lihat, di sebelah kiri pasti ada 0. Dan dia golongan 7A. 0-nya itu golongan 7A. Golongan 7A apa aja selain F? Yaitu Cl, Br, I. Cl2, Br2, I2. Kalau di sebelah kirinya ada Cl2, Br2, I2, dan sebelah kanan tanda panah itu ada 2 bentuk Cl-nya, yang satu Cl-nya di pinggir, yang satu Cl-nya di tengah. Sudah pasti itu autoredoks. Atau Br. Br2 di sini, ternyata di sini ada Br-nya di pinggir, ada Br-nya di tengah. Itu pasti autoredoks. Atau I. I-nya di sini ada I2. Di sini ternyata I-nya di pinggir dan di sini I-nya ada di tengah. Itu juga pasti autoredoks. Selesai. Ada pertanyaan? Oke, pahamin pelan-pelan. Oke, paham? Nggak ada pertanyaan? Nggak paham ya? Oke, siapa yang mau nanya nih? Sebelum kita close, sebelum ada tugas. Oke. Oke, kalau nggak ada, silahkan kalian lihat. Ini ada tugas buat kalian. Tentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi, hasil oksidasi. Ya. Reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Nanti dikerjakan di GCR, rekamannya saya share di GCR.
kalian cukup mengerjakan di buku tugas kalian, lalu tetap kasih nama ya, kasih nama kelas, terus kasih juga nomor absen kayak kemarin. Biar saya mudah untuk memeriksanya. Siapa yang belum mengerjakan, siapa yang sudah mengerjakan. Oke, hasilnya juga saya nilai lebih mudah karena ada nomor absennya. Kalian harus hafal semua nomor absen ya, masing-masing ya. Oke. Nih, kita punya soal begini. Sebentar. Oke. Kita punya soal. Nah, tentukan mana reduktor, mana oksidator, mana hasil reduksi, mana hasil oksidasi. Nomor 1, KMNO4 plus HCl menghasilkan MnCl2 plus Cl2 plus KCl plus H2O. Yang nomor 2-nya, K2CR2O7 menghasilkan plus HBr menghasilkan KBr ditambah CrBr3 ditambah Br2 ditambah H2O. Oke, tugas kalian coba menentukan 4, yaitu reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti silahkan kerjakan. Saya harap semua mengerjakan dengan baik dan dengan teliti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Sama.